Pemerintah akan segera membubarkan Laskar Monyet PWILS. Alhamdulillah. Mari kita lihat dulu videonya seperti apa teman-teman semua. PWILS, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Dengar-dengar sudah dilantik ya. Widih, keren. Seperti yang Babe Aldo bilang, pakai dong bajunya, atributnya, ibaratkan juga benderanya pas mau kemana-mana. Biar kita tahu gitu loh, pas ketemu di jalan kita bisa ngopi-ngopi bareng. Ini kok baru habis dilantik sudah ganti seragam, kenapa? Kalian semua takut? Masa orang sebanyak itu takut sih? Oh iya, gue lupa. Anggota PWI itu kan yang dilantik kan cuma segelintir orang. Udah pada bangkotan lagi. Sisanya itu ya orang-orang bayaran agar pelantikannya kelihatan wah gitu ya kan. Jadi kenapa PWILS ini harus dibubarkan? Mereka ini adalah organisasi Neo PKI Gaya Baru. Saya ulangi sekali lagi, Neo PKI Gaya Baru. Kenapa saya bilang Neo PKI? Kerjanya sama-sama membubarkan dan merusuh pengajian. Hari ini kita saksikan pengajian ulama dan habaib di Pemalang dibikin rusuh. Besok-besok siap-siap pengajian ustadz dan habaib yang tidak sepaham dengan mereka juga akan dirusuh dan dibubarkan oleh mereka. Ngakunya perjuangan Wali Songo, tapi bertolak belakang dengan apa yang sudah diajarkan Wali Songo. PWI ini membenci para habaib, sedangkan Wali Songo itu loh, semuanya habaib. Hanya 2 orang yang tidak habaib, yaitu Sunan Muria dan Sunan Kalijaga. Betul. Yang lainnya habaib. Betul banget. Tapi mereka tidak dihabibkan, Betul. lain dizuriahkan. Betul bangku. Tapi tetap mereka adalah habaib. Hati-hati kepada anak bangsa, jangan pernah masuk ke dalam golongan-golongan PWILS ini, organisasi yang mengatasnamakan perjuangan Wali Songo, tapi sikap mereka bertolak belakang dengan apa yang sudah disebarkan oleh Wali Songo. Mantap sekali ya bangku. Kita memang harus membubarkan laskar-laskar monyet seperti ini karena mereka tidak berguna ada di Indonesia. Ya teman-teman semuanya. Jadi permintaan agar pemerintah membubarkan PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini memang mencuat dari beberapa pihak. Terutama setelah bentrokan fisik terjadi antara ormas ini dengan jamaah pengajian Habib Rizik Syihab di Pemalang, teman-teman, Jawa Tengah pada tanggal 23 Juli jam 11 malam. Jadi kenapa ada seruan pembubaran PWILS ini? Mereka ini teman-teman semua melakukan persekusi dan kekerasan terhadap pengajian teman-teman semua. Jadi PWILS ini dituduh melakukan persekusi dan kekerasan. Diduga membubarkan pengajian yang sah dengan cara apa? Dengan cara intimidasi panitia pengajian. Aksi provokasi di lokasi. Terlibat bentrok fisik yang menyebabkan korban luka. Jadi FPI menyebut PWILS membawa senjata tajam dan batu serta menyerang jamaah dan panitia pengajian Habib Rizik Syihab. Jadi desakan publik dan juga tokoh-tokoh ormas, FPI sejumlah habaib dan simpatisan Habib Rizik Syihab menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera secepat mungkin membubarkan PWILS dengan alasan mereka dianggap menyebar kebencian terhadap para habaib keturunan Nabi, merusak ukhuwah Islamiyah, menimbulkan perpecahan umat Islam, menimbulkan kericuhan atas nama ormas. Jadi desakan hukumnya teman-teman semua, ada tuntutan agar Menteri Dalam Negeri, Kemenkumham dan Kejagung meninjau legalitas ormas ini serta mengevaluasi aktivitas mereka sesuai dengan Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 tentang pembubaran ormas yang mengancam keutuhan NKRI dan menyebabkan keresahan di publik. Apakah pemerintah bisa membubarkan ormas? Tentu saja teman-teman semua, pemerintah bisa membubarkan ormas jika terbukti tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan kekerasan, persekusi atau meresahkan masyarakat, tidak memiliki legalitas hukum yang jelas atau melanggar hukum. Pemerintah pernah melakukan pembubaran pada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia dan juga FPI, Front Pembela Islam pada tahun 2017 dan 2020. Semoga di tahun 2025 ini pemerintah juga bisa membubarkan laskar-laskar monyet PWILS ini teman-teman semuanya, ya kan? Jadi posisi pemerintah saat ini
hingga saat ini belum ada ya teman-teman pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait pembubaran PWILS ini. Namun Kapolri dan BIN sudah diminta ikut memantau perkembangan situasi terkini. Pemerintah daerah seperti Pemalang dan Madiun mulai mengkaji izin kegiatan ormas tersebut. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulannya ya kan, tuntutan pembubaran ini tentunya disuarakan oleh FPI Habib Bahar dan juga simpatisan Habib Rizik Syihab dan juga ormas-ormas lain. Alasannya, kekerasan yang mereka lakukan, persekusian di pengajian, dan juga ujaran kebencian yang mereka lakukan, teman-teman. Otoritas pembubaran, Presiden, Kemenkumham, Mendagri melalui mekanisme Undang-Undang Ormas. Jadi status saat ini memang belum dibubarkan teman-teman semua. Memang pemerintah sedang memantau publik dan juga media mengenai ormas ini. Jika mereka masih melakukan pembubaran pengajian-pengajian para habaib Ba'alawi, para kiai-kiai yang pro terhadap Ba'alawi, tentunya pemerintah pasti akan membubarkan laskar ataupun ormas-ormas seperti PWILS ini teman-teman semuanya ya. Semoga aja kejadian pengajian seperti di Pemalang yang mereka lakukan membubarkan pengajian Habib Rizik Syihab teman-teman semuanya. Semoga saja ya kan, semoga saja permohonan pembubaran organisasi PWILS ini, Perjuangan Wali Songo Indonesia ini, Laskar Sabilillah, semoga secepatnya pemerintah lakukan teman-teman semua, karena mereka melanggar prinsip kebebasan beragama dan berdakwah. Jadi PWILS ini telah beberapa kali menolak bahkan membubarkan kegiatan pengajian yang sah dan berizin. Berizin loh PWI. Kok Anda berani sekali membubarkan pengajian-pengajian yang berizin? Tentunya teman-teman semua ya. Terutama yang diisi oleh habaib-habaib dan juga ulama tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, ini poinnya. Mereka membubarkan pengajian tanpa dasar hukum yang jelas teman-teman semua. Kemudian melakukan aksi persekusi dan kekerasan. Jadi setelah kejadian 23 Juli ini teman-teman semuanya, orang tidak bisa menyalahkan FPI dan juga menyalahkan para habaib. Mereka melakukan pengajian, yang menyerang siapa? Yang menyerang PWI. Sudah sangat jelas yang salah di sini adalah PWILS ya teman-teman, dengan para monyet-monyetnya. Jadi mereka terbukti terlibat bentrok dan menimbulkan korban luka dan keresahan sosial. Ini menjadi bukti kuat bahwasanya pemerintah supaya bisa secepat mungkin membubarkan Laskar PWILS ini. Mereka menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Jadi mereka kerap menyuarakan kebencian terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, para habaib, dan berupaya memecah belah umat Islam di Indonesia dengan narasi adu domba antara ulama lokal dan keturunan Arab. Tentunya mereka lakukan seperti itu semua. Kegiatan-kegiatan mereka baik dari Roma Irama, Abbas Buntet, dan lain-lain teman-teman semua. Tentunya ini mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Bayangkan pengajian-pengajian yang aman, tentram ya kan, tiba-tiba diserang oleh laskar monyet PWILS ini. Tentunya yang rusak tentunya fasilitas umum, ketertiban umum, rumah warga kena lemparan batu dan lain-lain teman-teman semua. Tentunya kita meminta di sini Menteri Hukum dan HAM mencabut legalitas PWILS sebagai ormas ya. Kapolri dan Kejaksaan segera memproses hukum daripada aktor-aktor yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Tentunya siapa lagi kalau bukan aktor dalang utamanya Abbas Buntet, Ketua PWI. Kemudian, semoga Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah tegas demi menjaga persatuan umat dan ketertiban nasional, teman-teman semua. Seperti itu ya. Semoga saja teman-teman semua, dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh PWILS ini, semoga pemerintah buka mata, buka hati mereka agar bisa secepat mungkin menutup ataupun bubarkan daripada Laskar PWILS, Persaudaraan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang diketuai oleh siapa? Abbas Buntet tentunya, dan Roma Irama dan juga Imaduddin Al-Kaburi. Amin ya robbal alamin teman-teman semua. Yang setuju PWILS dibubarkan, silahkan komentar teman-teman semuanya. Kalau mukimat tentunya mereka akan mendukung PWILS dan mengagung-agungkan Imaduddin Al-Kaburi dan Abbas Buntet dan PWI Mukimat lainnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.